Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Ibnu Abbas, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir dalam majelis yang mulia ini, serta para pemirsa yang menyimak melalui saluran streaming, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat lahir maupun batin, sehingga saya pribadi dan antum semuanya hendaknya terus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan kali ini kita kembali dengan majelis tafsir Al-Quran, yang mana Al-Quran memiliki 3 maksud ya. Lil Qur'ani salah satu maqasid, bahwasanya Al-Quran memiliki 3 maksud agar kita memperoleh manfaat darinya. Yang pertama adalah at-ta'abbud bi tilawatihi. Kita berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Yang kedua adalah tadabburuhu. Yang kedua adalah berusaha mentadaburinya. Dan yang ketiga adalah al-amalu bih, yaitu berusaha mengamalkannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya amal yang dapat membuahkan hasil ibadah, hasil amal dari Al-Quran adalah thariqah atau metode kedua, yaitu at-tadabbur bil Quran. Ilyas duduk ya. Yaitu kita mentadaburinya. Adapun apabila kita baru berada pada tingkat pertama ya, mentilawatinya ya, membacanya hatta menghafalnya, bila belum masuk ke dalam proses tadabbur, maka banyak sekali yang tidak bisa atau belum bisa kita amalkan ya. Betapa seseorang yang memiliki hafalan banyak kadang-kadang terlihat tampak ya penyelisihannya terhadap Al-Quran. Sebabnya kenapa? Karena belum masuk pada tingkatan atau tahapan kedua, yaitu mentadaburi Al-Quran. Dan salah satu di antara proses masuk kepada tadabbur Al-Quran adalah kita mempelajari tafsir Al-Quran. Karena mempelajari tafsir Al-Quran adalah bidayah, permulaan. Adapun tadabbur adalah lanjutan dari mempelajari tafsir Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan masuk pada surat At-Takatsur, yang mana ini adalah salah satu surat dari surat Makkiyah. Ya, tentunya kita tidak
bosan terhadap surat-surat yang berisi surat Makkiyah, ya, di mana Rasulullah SAW sendiri mendakwahkan surat-surat Makkiyah ini selama kurang lebih 13 tahun, ya, kepada para muhajirin sebelum mereka berhijrah. Begitu pula dengan kita yang mungkin hanya belajar dalam sepekan sekali, ya. Apalagi apabila yang kita pelajari banyak kita lupakan. Salah satu di antara agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat adalah dengan mengamalkannya. Sebagaimana kemarin disebutkan oleh Syekh Ustadz Ari Wibowo, bahwasanya di antara metode agar belajar berhasil adalah dengan bertahap. Seperti potongan-potongan puzzle, setahap demi setahap. Tetapi mungkin belum disebutkan oleh beliau hafizallahu taala, agar tahapan-tahapan itu berhasil tentunya apa? Kita mengingat dan menjaga apa yang sudah kita pelajari. Di antaranya memurojaahnya, mengamalkannya. Tetapi apabila kita hanya mendengar, ya, jiping ibaratnya kan, ngaji kuping, sampai pulang di rumah lupa lagi, ya udah, puzzle itu tidak terjadi, ya, tidak berhasil. Karena apa? Kita pulang kosong lagi, pulang kosong lagi. Sebabnya apa? Karena banyak kita lupa lagi ketika sampai di rumah. Bagaimana kita mau mengamalkannya apabila apa yang kita dengar kosong lagi sampai di rumah, ya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan atas segala kekurangan kita. Baik, kita masuk ke awal surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saya ingin jamaah semuanya untuk semuanya mengikuti per ayat, biar kita ada kenang-kenangannya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nggih, jazakumullah khairan. Ya, ini untuk kita takkidkan, sekedar mengulang atau mungkin memurojaah apa yang biasa kita baca. Barangkali Allah Ta'ala beri kesempatan jenengan menjadi imam, ya, membadal misalkan ustadz yang sedang safar, sehingga tidak keliru membaca. Karena beberapa kali saya pernah mendengar, ya, ketika saya menjadi makmum ada yang membaca alhaakumut takatsur, dipanjang surnya, padahal harusnya pendek, takatsur, begitu. Ayat pertama di sini mengatakan, Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, yaitu syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah. Kalau menurut terjemahan Depak adalah berbangga-bangga telah melalaikan kalian.
Al-hai di sini adalah muradif atau sinonim dengan telah menyibukkan kalian. At-takatsur itu berbanyak-banyak. Artinya berbanyak-banyak dalam hal apa? Dalam mencintai dunia dan kenikmatannya. Wa zahratuha, dan perhiasannya, bunganya. Adik-adik sambil menyimak dan jangan ini terlalu menimbulkan suara biar tidak memalingkan perhatian para bapak-bapak. Telah menyibukkan kalian mencintai dunia dan kenikmatannya, an talabil akhirat, dari mencari karunia akhirat, wabtighaiha, dan mencarinya, wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir. Hal itu terus berlangsung pada kalian sampai kalian didatangi oleh kematian dan kalian menziarahi atau mendatangi kubur, wasurtum min ahliha, dan kalian menjadi salah satu penghuninya. Ya, nanti insya Allah akan disebutkan apa arti makna zurtumul maqabir. Ada dua pemaknaan di sini. Al-Hasan al-Basri menafsirkan arti takasur berbanyak-banyak adalah fil amwali wal aulad, di dalam harta dan anak-anak. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Katsir nukil dari Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan kunna nara hadza minal Qur'ani hatta nazalat alhaakumut takatsur. Kami dahulu mengira lafal kalimat ini adalah termasuk bagian dari Al-Qur'an sampai turunlah firman Allah Ta'ala alhaakumut takatsur. Maksudnya lafaz yang beliau maksud adalah lau kana li bani adam wadin min dzahab latamanna saniyan. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, maka dia mengharapkan atau mengangan-angankan lembah kedua pun dari emas. Ini dahulu para sahabat, kata Ubay bin Ka'ab, ini dikira satu bagian dari lafal Al-Quran, sampai turunlah firman Allah Ta'ala awal surat ini, yaitu alhaakumut takatsur. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, yaitu Imam Ibnu Katsir, juga menukil dari periwayatan Imam Ahmad dari Abdullah bin Shukair. Beliau mengatakan intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takatsur yaqulu ibnu Adam mali mali. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang membacakan awal surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Lalu beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Ini bagus sekali. Padahal tidaklah engkau miliki dari hartamu kecuali apa yang engkau makan lalu engkau habiskan. Ini hakikat harta yang kita konsumsi, harta yang kita manfaatkan. Halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Tidaklah engkau memiliki harta, memanfaatkan harta yang engkau miliki kecuali apa yang engkau makan lalu engkau habiskan, yaitu apa yang kita konsumsi. Aw labista fa ablaita, atau yang engkau pakai lalu engkau usangkan, entah itu baju, sepatu, kemudian apa lagi? Sendal, apa lagi? Tas, rumah, motor. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau yang engkau sedekahkan lalu engkau kirimkan pahalanya di akhirat. Artinya apa? Yang kita sedekahkanlah, artinya yang pada hakikatnya adalah milik kita, yang kita bisa manfaatkan manfaatnya di akhirat kelak.
bukan harta yang kita simpan di rekening atau harta yang kita simpan di tabungan-tabungan kita. Ya, karena itu adalah pada hakikatnya adalah kita simpan untuk orang yang akan kita tinggalkan dari ahli waris. Hadis ini riwayat Muslim. Al-Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan, menukil dari periwayatan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattabi'ul maita salasatun. Mayit diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u isnani wa yabqa mahu wahidun. Yang 3 hal tersebut adalah akan kembali di antara dari 3 tersebut 2 hal dan akan tetap menemaninya 1 hal. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit diiringi oleh keluarganya ketika dia diantarkan ke pekuburan, pemakaman, diantarkan oleh keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amal yang ia kerjakan. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Adapun yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap menemaninya adalah amalnya. Lalu kita masuk pada makna hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengziarahi kubur. Di dalam surat ini Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan dari tafsir Imam Qatadah, Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Beliau mengatakan, kanu yaqulun, dahulu mereka mengatakan, nahnu aktsaru min bani fulan wa nahnu addu min bani fulan. Kita adalah kelompok yang paling banyak atau lebih banyak dari kelompoknya fulan. Kelompok kita adalah yang lebih kuat dari kelompoknya fulan. Ini tafsiran pertama. Wa hum kulla yaumin yatasaqatuna ila akhirihim. Padahal orang-orang yang mengatakan demikian, kita jumlahnya paling banyak, kita paling kuat dari yang lain, padahal setiap hari mereka berguguran satu persatu sampai orang terakhir. Wallah, kata Imam Qatadah, mazalu kadzalika hatta saru min ahlil quburi kullihim. Mereka senantiasa mengatakan demikian sampai jadilah mereka semuanya termasuk dari penghuni kubur. Sampai semua dari mereka yang mengatakan demikian adalah termasuk bagian dari penghuni kubur. Artinya apa? Mereka mengatakan demikian ketika orang yang menjadi saingan mereka meninggal, ya. Sampai ketika mereka mengziarahi kubur secara hissi, secara fisik, ya, datang ke pekuburan, tetapi dalam rangka berbangga, ini loh saingan saya meninggal satu persatu. Padahal yang mengatakan demikian pun akan dikubur juga. Ini makna pertama. Artinya hatta zurtumul maqabir adalah makna secara hissi, secara indrawi. Kalian menziarahi kubur secara fisik, ya, kita masih hidup. Ini makna pertama. Namun kata Imam Ibnu Katsir, wasahihu annal murada biqaulihi zurtumul maqabir ay surtum ilaiha wa tufintum fiha. Tetapi makna yang benar dari pendapat ini adalah kalian menziarahi kubur dan kalian menjadi bagian dari penghuninya. Wa tufintum fiha, dan kalian ditanam atau dimakamkan di dalamnya. Kama jaa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal a'rab. Sebagaimana datang dalam kitab sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seseorang dari kalangan Arab Badui, ya'uduhu, yang mana beliau kunjungi ketika Arab Badui tersebut sakit keras. Lalu Nabi SAW
mendoakan Arab Badawi tersebut la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah bersih. Ya, bersih di sini entah dalam dua makna, bersih penyakitnya ataukah bersih dosanya. Artinya di sini ada ungkapan optimisme ya, ketika kita mengunjungi orang yang sakit. La ba'sa, tidak mengapa, bersih insyaallah. Artinya bersih dosanya ataukah bersih penyakitnya, nanti akan sembuh. Lalu Arab Badawi tersebut mengatakan faqala tahur bal hiya humma tafur. Nah, Masya Allah, engkau katakan ini bersih, bahkan ini adalah penyakit demam yang sangat tinggi, yang mendidih. Ala syai'in kabir, kepada orang yang sudah tua renta. Tazuruhu al-kubur, yang akan mengantarkannya ke dalam kuburan. Maksudnya adalah yang akan mengantarkannya kepada kematian sehingga orang tersebut dikubur. Maka jawab Nabi, fana'am idzan, fana'am idzan. Ya. Kalau demikian ya udah, nggak masalah kalau kamu nggak mau didoakan oleh saya gitu. Kalau bahasa kita demikian. Sehingga makna yang benar adalah makna kedua, bahwasanya mengunjungi kubur dalam surat ini maknanya adalah kita menjadi penghuni kubur. Mengapa kita dinamakan menziarahi kubur ketika kita telah meninggal? Jawabannya adalah karena penguburan ataukah kematian setelah kita hidup di dunia adalah sementara. Karena setelah itu ada hari kebangkitan. Maka ziaratuna ilal kubur kan nuzul fihi. Ziarahnya kita ke dalam kubur, meninggalnya kita di dalam kubur adalah seperti kita singgah sementara di dalamnya. Li'anna ba'dahu darul akhirah. Karena setelah adanya masa alam barzah ada negeri akhirat, negeri yang penuh dengan kekekalan. Imma fil jannah atau imma finnar. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan dari Imam Ibnu Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim dari Maimun bin Mihran. Kata Maimun bin Mihran mengatakan, kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz. Dahulu aku duduk di sisi Umar bin Abdul Aziz. Fa qara'a al-hakumut takatsur falabitha hunaiha. Beliau membaca ayat ini, surat ini, lalu berhenti sejenak, sumaqal, lalu beliau mengatakan, ya Maimun, ma aral maqabara illa ziyarah wa mal zairi buddun min an yarja ila manzilihi. Wahai Maimun, yaitu Maimun bin Mihran, tidaklah aku melihat pekuburan melainkan seperti tempat ziarah, tempat yang dikunjungi. Dan tidaklah orang yang mengunjungi kecuali pasti akan kembali kepada rumahnya, yaitu kepada negeri akhirat. Tidaklah orang yang dikubur melainkan akan kembali ke negeri akhirat. Sehingga tepatlah apa yang kita katakan tadi, bahwasanya mengapa orang yang meninggal disebut ziarah kubur, ya, mengunjungi kubur, karena negeri alam barzah adalah negeri sementara, negeri persinggahan, bukan negeri keabadian. Adapun yang abadi adalah negeri setelah dibangkitkannya seluruh manusia di yaumil qiyamah. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan tahu. Lalu Allah Ta'ala ulangi, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan tahu. Kelak kalian akan tahu. Ada dua penafsiran yang disebutkan di sini. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hadza wa'idun ba'da wa'id. Ini adalah ancaman setelah ancaman, yaitu ancaman yang ditakkid, yang ditekankan, yang dipertegas dengan adanya pengulangan. Adapun menurut Al-Imam Dhahhak rahimahullah ta'ala, lafal pertama yang tidak ditambah summa adalah yakni al-kufar.
sekali-kali tidak, kelak kalian, yaitu kalian di sini adalah orang-orang kafir. Sedangkan pada ayat berikutnya summa kalla saufa ta'lamun adalah yani ayyuhal mu'minun. Artinya di sini ada dua teguran, baik kepada orang kafir maupun kepada orang yang beriman. Kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata beliau law alimtum haqqal ilm. Seandainya kalian tahu dengan pengetahuan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, lama alhaakumut takatsur an talabid daril akhirah, yaitu ketika kalian tidak dilalaikan oleh berbangga-bangga dari mencari negeri akhirat, hatta surtum ilal maqabir, sampai kalian menjadi ahli kubur, penghuni kubur. Oh ya, saya tanbih lagi, barangkali ada jamaah yang ingin menyimak kajian ini, sedikit saya sebutkan referensinya, bukan langsung dari tafsir Ibnu Katsir Pak Rusid, tapi dari Al-Yasir fi Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir. Barangkali jenengan cari langsung di aplikasi Tafsir Ibnu Katsir, maka barangkali ada yang dilewat-lewati Pak. Dalam? Oh, alhamdulillah. Jadi dari kitab Al-Yasir fi Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir, barangkali ada yang berkenan untuk mendownloadnya, itu ada PDF-nya, bisa disimak bersama. Baik, kita masuk kepada ayat berikutnya. Summa qala la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini adalah tafsir atau penjelasan dari ancaman yang terdahulu, yaitu firman Allah Ta'ala, kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Aitawaddahum bihadzal hal. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kondisi ini. Wa hiya ru'yatun naril lati idza zafarat zafratan wahidatan kharra kullu malakin muqarrabin wa nabiyyin mursalin ala raqabatayhi, yaitu melihat neraka yang apabila dihembuskan hawanya, sekali hembus maka akan tersungkur setiap malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maupun nabi yang diutus di atas kedua lutut mereka. Artinya apa? Sangat mengerikan. Jangankan kita yang tidak maksum dari dosa dan maksiat, sedangkan para malaikat dan nabi pun takut sampai mereka tersungkur di atas lutut-lutut mereka. Minal mahabati wal 'azamati wal mu'ayanatil ahwal. Dari rasa takut, keagungan dan kedahsyatan akan kondisi neraka. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu dari berbagai kenikmatan. Ai summa la tus'aluna yauma idzin 'an syukri ma an'ama Allahu bihi 'alaikum minas shihhah wal amni wa rizqi. Yaitu kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu dari syukur apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kalian berupa kesehatan, rasa aman, rizki, wa ghairi dzalika ma idza qabaltum bihi ni'amahu min syukrihi wa ibadatihi, dan hal-hal yang lainnya apabila kalian terima tersebut ada konsekuensinya, yaitu hendaknya kita mensyukuri dan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menukil dari periwayatan Ibnu Ahmad dari Mahmud
bin Rabi'. Beliau mengatakan lamma nazalat alhaakumut takatsur, ketika turun ayat alhaakumut takatsur, lalu beliau membacanya sampai latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, an ayyi na'imin nus'al?" Dari nikmat apa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu mereka mengatakan wa inna mahumal aswadanil ya. Wa inna mahumal aswadan. Padahal yang kita rasakan saat ini, yaitu pada para sahabat saat itu, al-ma' wa tamar, yaitu air dan apa tadi? Kurma. Subhanallah. Wa suyufuna ala riqabina, dan pedang-pedang kita kita gelantungkan di pundak-pundak kita, yaitu sering perang. Artinya apa? Keadaannya genting, ya, tidak merasa nyaman, belum mencapai kejayaan Islam saat itu, masih berusaha, istilahnya masih babat alas gitu kan. Wal adu hadirun, musuh ada di hadapan kita. Fan ayyi na'imin nus'al, maka tentang nikmat apa kita akan ditanya. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma inna dzalika sayakun. Adapun itu semuanya juga akan ditanya. Bahkan kenikmatan yang sederhana pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari kenikmatan hanya apa tadi, air putih, ya. Di sini tetapi disebutkan apa? Innamahumal aswadan. Keduanya adalah apa namanya? Kita hanya menerima atau merasakan dua hal yang hitam. Kalau di kita kan air putih, ya. Maka kita lacak perbedaan budaya bahasa antara orang Indonesia dengan orang Arab. Ya, kalau kita kan disebut air putih, padahal airnya bening, ya, bukan susu. Adapun di Arab itu disebutkan aswadan, dua hal yang hitam. Artinya bukan mengacu pada makna literal, ya. Kalau airnya di Arab itu hitam, bukan, tetapi biasanya airnya digunakan untuk mendampingi konsumsi kurma. Yang kurma itu, ya, kalau kurma ajwa di Madinah itu hitam secara hakiki, ya. Maka kita kembali kepada kaidah fikih, ya, yusbatu taba'an ma la yusbatu istiqlalan, ya. Kalau di kelas 12 sudah diajarkan, sayangnya mereka pada pulang semua, ya. Apa yang ditetapkan karena mengikuti yang lain, bukan apa yang ditetapkan secara terpisah. Artinya air di Arab pun ya bening, bukan warna hitam. Tetapi mengapa disebutkan aswadan? Karena mengikuti kondisi atau warna kurma. Sebagaimana kita mengatakan apa? Komaron, dua bulan. Artinya apa? Matahari dan bulan. Isya'an, dua isya. Maksudnya adalah maghrib dan isya, karena bergandengan-bergandengan. Apalagi abawan, dua bapak. Maksudnya ibu dan bapak. Apalagi yang biasa dipakai para tulab di kelas yang bergandengan demikian. Aswadan, abawan, komaron, kemudian apa lagi? Tadi contohnya isya'an dan lain-lain, banyak contohnya. Artinya digandengkan dengan adzanan, dua adzan. Maksudnya adalah adzan dan iqamat. Itu juga sama, adzanan. Dua adzan. Yang disebutkan adalah yang lebih mendominasi. Salah satu di antara keduanya yang bergandengan, tetapi yang disebutkan salah satu di antara yang mendominasi. Maka di sini ada kurang lebih 3 pelajaran dari jawaban Rasulullah SAW. Mengapa kok hanya disebutkan 2 nikmat, ya, minum air putih dan kurma saja akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syukur itu bukan karena kuantitas, ya. Syukur itu bukan karena kuantitas, bukan karena jumlahnya banyak baru kita bersyukur. Bahkan nikmat-nikmat yang kecil pun kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum.
lihatlah apa yang lebih rendah dari kalian. Artinya lebih rendah dalam hal nikmat. Dan jangan kalian melihat apa yang lebih atas dari kalian. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya la fa wa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Artinya nikmat-nikmat kecil yang kita peroleh, hatta ketika kita sakit, itu banyak hal yang kita terima dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, kita digugurkan dosanya dari Allah taala. Kita diberikan kesembuhan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan fakir, kita dimudahkan untuk berdoa kepada Allah taala, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Sehingga dalam keadaan apapun tidak menjadikan kita lepas dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita bersabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman. Faedah kedua adalah nikmat ada dalam segala hal. Nikmat ada dalam segala hal. Hatta hal yang kita anggap remeh, ya. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan dari perkara kebaikan, ya, sedikit pun, ya. Kemudian faedah ketiga adalah perintah untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kok ditanya padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Apa faedahnya kira-kira? Faedah pertama adalah liiqamatil hujjati, liiqamatil hujjah minallahi ta'ala ala ibadihi, untuk menegakkan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yaitu ima dia mengakui nikmat tersebut dari Allah taala ataukah tidak. Ketika dia akui kenikmatan tersebut, maka kemungkinan baik akan dia terima setelahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya, Allah taala akan antarkan dia ke dalam surga. Ini faedah pertama. Yang kedua adalah likashfi uyubil kuffari wal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap aib-aib orang kafir dan munafik, yang mana mereka tidak mengakui nikmat tersebut datang dari Allah taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan karena Allah taala tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib-aib orang kafir dan munafik yang tidak mengakui kenikmatan tersebut datang dari Allah, sehingga mereka menggunakannya untuk hal-hal yang sewenang-wenang, untuk kezaliman, untuk merusak di muka bumi ini. Faedah ketiga adalah lutfan wa ihtiraman lil mu'minin, sebagai bentuk kelembutan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Karena ketika seorang mukmin keliru, terpeleset, tergelincir dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib tersebut. Artinya dengan apa? Karena dia mengakui, iktiraf, mengakui nikmat tersebut, ya. Abul aka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi, kata di dalam Sayyidul Istighfar. Aku mengakui nikmat-nikmat ini datang darimu, dan aku mengakui apa? Dosa-dosaku. Dalam sebuah lafal hadis ini, qad satartuha alaika fid dunya. Ketika seorang hamba mukmin yang bersyukur kepada Allah taala, ada iktiraf, ada pengakuan bahwasanya nikmat yang ia peroleh datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia tergelincir dalam dosa, Allah taala tutupi dosa tersebut di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan akan aku tutupi, akan aku ampuni saat ini ketika
hari persidangan, yaumul hisab, di yaumil mahsyar. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya bukan karena tidak tahu, tetapi karena ada 3 faktor yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah untuk menegakkan hujjah, yang kedua adalah untuk meningkat aib-aib orang kafir dan munafik, dan yang ketiga adalah sebagai bentuk kelembutan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin. Lalu penulis menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, hatta ansur bati asal, bahkan kenikmatan yang berupa ada tegukan, satu tegukan dari minum apa tuh? Madu. Ini tafsiran pertama. Mujahid rahimahullah taala mengatakan an kulli ladzati min ladzati dunya. Dari setiap kelezatan, dari setiap kenikmatan, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini Imam Mujahid menafsirkan dengan lebih banyak, lebih luas. Kemudian Al-Hasan Al-Basri naimul ghada wal asya. Kenikmatan ketika makan pagi dan makan malam. Abu Qilabah mengatakan min naimi akli as-saman wal asal. Dari kenikmatan makan lemak dan madu, bil khubzin naqi, dengan roti putih. Ya, para ulama menafsirkan dengan contoh, ya. Menafsirkan kata apa? Anin naim, dari kenikmatan dengan contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya di sini tafsiran Mujahid rahimahullah taala lebih mencakup, karena beliau mengatakan an kulli ladzatin min ladzatid dunya. Kemudian Ibnu Abbas juga menafsirkan kata an-naim adalah sihatul abdan wal asma' wal absar. Yas'alullahu al-ibad fima ista'maluha. Dari kenikmatan kesehatan badan, pendengaran dan penglihatan. Ya, mana Allah Ta'ala akan tanya apa yang mereka gunakan dengan kesehatan tersebut, pendengaran dan penglihatannya. Wa huwa a'lamu bidzalika minhum. Sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu akan keadaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, apa yang tersimpan di dalam hati, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Surat apa tadi Mas Ridho? Surat apa? Al-Isra ayat 36. Jangan membuat majelis sendiri. Kemudian juga sahih dalam Sahih Bukhari, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas." Ya. 2 nikmat yang tertipu pada kedua kenikmatan tersebut banyak dari manusia, kebanyakan dari manusia. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faragh. 2 nikmat adalah, yang pertama adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kata beliau, wa ma'na hadza annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'mataini. Mereka kebanyakan lalai dari menyukuri nikmat 2 nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. La yaqumuna biwajibatihima, yang tidak menegakkan kewajiban dari 2 kenikmatan tersebut. Wa ma la yaqumu bihaqqi ma wajaba alaihi fa huwa maghbun. Maka siapapun yang tidak menunaikan, tidak melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya, apapun itu, apakah kewajiban sholat, kewajiban birrul walidain, kewajiban apalagi belajar bagi santri, maka dia termasuk orang yang tertipu dengan kenikmatan kesehatan dan kenikmatan waktu luang. Ya, saya ingatkan kembali bagi para santri secara khusus bahwasanya keberadaan antum di ma'had ini adalah sebentar. Ya. Sebentar apa lama? Sebentar apa lama?
sebentar, cuma 3 tahun, 6 tahun. Bagaimana kita lihat para ulama dahulu? Mereka ada yang mulazamah sampai 10 tahun, ada yang baru pulang ke negerinya setelah 20 tahun di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Kita baru 3 tahun saja udah merasa lama. Itu pun kalau belajarnya sungguh-sungguh, bisa menyerap ilmu yang ada pada para asatidzah. Bagaimana kalau malas belajarnya saja malas-malas, ketika ustadz menjelaskan disambi ngobrol, sambil ngantuk, sambil sering keluar ke kamar mandi dan seterusnya, maka tentu apa yang terserap dalam ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah jauh lebih kecil.